Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa teacher mau mengingatkan, jangan lupa untuk follow the Bible dan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dari buku tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak teacher dapat membuka buku tematiknya dari halaman 55 sampai halaman 63. Selain sebagai sumber makanan, hewan ada juga yang dimanfaatkan sebagai hiasan. Contohnya ikan hias. Ikan hias digunakan untuk memperindah ruangan. Selain jadi sebagai hiasan, hewan juga dapat kita manfaatkan tenaganya. Contohnya kuda dan kerbau. Kuda dimanfaatkan manusia untuk menarik delman, sedangkan kerbau dimanfaatkan untuk membantu manusia membajak sawah. Nah, ada sebuah dongeng yang bercerita tentang asal-usul di mana digunakannya kerbau sebagai pembajak sawah. Judul dongeng itu adalah Kerbau Pembajak. Nah, dongeng itu mengisahkan tentang dua ekor kerbau yang menolong seorang petani membajak sawah. Tapi dongeng itu masih disajikan dalam bentuk cerita bergambar seperti pada halaman 59. Nah, di mana gambar-gambar yang ada pada halaman 59 itu menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, sekarang tugas anak-anak teacher, buatlah cerita atau dongeng dari cerita bergambar yang ada pada halaman 59. Jadi, kalau biasanya anak teacher membaca dongeng, sekarang tugas anak teacher adalah membuat sebuah dongeng dari sebuah cerita bergambar. Sana anak teacher ya, nanti teacher akan ingatkan pada akhir video ini juga. Di dalam sebuah dongeng, kita dapat menemukan beberapa sifat tokoh. Sifat yang kita temukan ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Contoh sifat yang baik adalah menolong teman, berbagi kepada orang lain, ataupun peduli kepada orang lain. Menolong atau peduli kepada orang lain adalah contoh pengamalan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapatkah kamu menyebutkan contoh sikap baik yang lainnya? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sifat tokoh. Nah, sifat tokoh itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, sikap yang baik ini menunjukkan pengamalan sila kedua. Apa saja contohnya? Yaitu menolong teman, menolong orang tua, berbagi kepada orang, atau peduli kepada orang lain. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Masih bisa ada nggak contoh sikap yang lain, nak? Iya, bisa mengajari adik mengerjakan PR, ya kan? Membantu ibu membereskan rumah. Banyak sekali contoh sikap baik yang mungkin anak-anak teacher sudah pernah lakukan. Nah, itulah contoh pengamalan sila kedua. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran juga dapat memudahkan kita mencari hasil dari perkalian 3 bilangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya udah kita pelajari ya nak ya. Nah, sifat pertukaran itu juga dapat membantu kita mencari hasil perkalian 3 bilangan. Perhatikan contoh yang teacher berikan. 2 dikali 24 dikali 5 sama dengan titik-titik. Mungkin kalau kita mengalihkan ini, yang pertama mungkin akan kita kalikan 2 kali 24. Nah, tapi dengan menggunakan sifat pertukaran, kita dapat membuatnya lebih mudah. Di sini teacher berikan 2 contoh, yaitu
cara pertama, di mana kita mengalikan dulu 2 dikali 24 sama dengan 48, lalu 48 kita kali dengan 5, dapatlah hasilnya 245. Nah, bagaimana dengan cara sifat pertukaran? Kalau cara pertama ini belum pertukaran ya nak ya. Pada cara kedua, kita menggunakan yang namanya sifat pertukaran, mana 2 kali 24 dikali 5 sama dengan. Nah, di sini kita tukar posisinya, yaitu 2 dikali 5 dikali 24. Nah, kita kalikan dulu, 2 kali 5 sama dengan 10, lalu 10 dikali 24. 10 dikali 24 sama dengan 240. Kenapa ini mudah? Karena jika 10 kali 24 kita tidak perlu mengalikannya secara bersusun pendek, langsung ingat aja nak, simpan dulu nolnya, lalu 1 kali 24 sama dengan 24, lalu tambahkan nol yang kita simpan tadi. Makanya dikatakan sifat pertukaran itu dapat membantu kita memudahkan menyelesaikan perkalian 3 bilangan. Selain untuk memudahkan kita menyelesaikan perkalian 3 bilangan, sifat pertukaran juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan soal cerita. Perhatikan soal cerita yang teacher berikan. Paman memelihara ikan hias di 10 akuarium. Setiap akuarium berisi 8 ekor ikan. Karena 2 akuarium akan dibersihkan, Paman memindahkan ikan hias ke akuarium lain. Berapa ekor ikan dalam satu akuarium? Nah, di sini kalau pada awalnya satu akuarium itu berisi 8. Nah, kalau Paman membersihkan 2 akuarium, berarti sekarang satu akuarium itu isinya ada berapa? Nah, disinilah kita dapat menggunakan yang namanya sifat pertukaran. Pertama, untuk menyelesaikannya, kita cari dulu ya nak ya. Banyak ikan Paman seluruhnya. Ada 10 akuarium dikali 8. 10 akuarium dikali 8 sama dengan 80 ekor. Jadi ikan hias Paman seluruhnya ada 80 ekor. Nah, di sini teacher buat sisa akuarium. Mengapa teacher buat sisa akuarium? Karena kan ada yang berkurang akuariumnya. Tadi awalnya 10 dikurang 2 yang akan dibersihkan Paman, berarti sama dengan 8 akuarium. Jadi sekarang akuarium yang tersisa hanya ada 8 akuarium. Nah, setelah akuarium sisa 8, maka dapat kita tuliskan. Tadi kan udah sisa 8 nak, baru kita tuliskanlah 8 kali berapakah sama dengan 80. Nah, di sini anak-anak teacher harus mengetahui yang namanya perkalian 8. 8 kali berapa sama dengan 80? Nah, dengan sifat pertukaran kita dapat peroleh. Nah, lihat lagi yang di atas, 10 kali 8 sama dengan 80. Nah, kalau kita tukar berarti 8 dikali 10 sama dengan 80. Jadi, di sini sifat pertukaran kita gunakan untuk memudahkan kita menentukan hasil dari sebuah soal cerita. Jadi, dari sini bisa kita simpulkan bahwa banyak ikan dalam satu akuarium adalah 10 ekor. Oke, bisa anak-anak teacher? Oke, anak-anak teacher, sekian penjelasan dari teacher untuk tugas hari ini. Tadi kan teacher sudah katakan tugasnya yaitu halaman 59 bagian halaman 59 membuat dongeng tadi ya nak ya. Halaman 59 membuat dongeng, dan halaman di sini teacher lupa membuat halamannya ya nak ya. Halaman 63 nomor 2 bagian B. Sekali lagi teacher ingatkan karena di sini teacher lupa mencantumkan halaman ya.
Tugas yang kedua yaitu halaman 63 nomor 2 bagian B. Oke, bisa anak-anak teacher ya. Oke, sekian penjelasan dari teacher. Terima kasih buat anak-anak teacher semuanya. Ingat, tetap jaga kesehatan dengan tetap rajin mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati.